action, let's go. 저 건물을 찾으러 트레저와 함께 달려. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러 트레저와 함께 달려. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러 트레저와 함께 달려. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러 트레저와 함께 달려. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러 트레저와 함께 달려. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러 트레저와 함께 달려. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러 트레저와 함께 달려. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러 트레저와 함께 달려. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C kelas 12 MIPA 2 akan melakukan simulasi persidangan semu pidana dengan kasus narkotika. Saya Riza Nur Hasanah sebagai panitia pada sidang ini akan menyampaikan secara singkat kronologi dari kasus narkotika dengan terdakwa Ignatius Farel Aditya Pratama yang akan dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 111 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Berikut adalah kronologinya. Dimulai dari keresahan para warga akan suara motor yang cukup memekakan telinga pada jam 2 dini hari. Akhirnya diketahui bahwa suara motor tersebut adalah milik terdakwa. Kedua saksi, Kania Yudika dan Agnes Tika, mengaku sudah cukup sering melihat terdakwa melakukan gerak-gerik mencurigakan. Mulai dari terdakwa yang selalu keluar rumah pada jam 2 dini hari, dan juga terciumnya aroma asin dan tidak sedap yang berasal dari rumah terdakwa. Mengetahui hal tersebut, kedua saksi mendatangkan anggota kepolisian yang menyamar sebagai tukang fogging untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan, ditemukan adanya tindak pidana narkotika dengan barang bukti berupa tanaman ganja yang ditanam secara hidroponik oleh terdakwa. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana putusan terakhirnya, mari ikuti simulasi persidangan berikut. Sebelumnya, akan saya bacakan peraturan sidang, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormat. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing. Yang ketiga, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan, dan seterusnya. Sidang nomor 1001 pidana khusus /2023 Pengadilan Negeri Paralayang dengan terdakwa Ignatius Farel Aditya Pratama akan segera dimulai. Rohaniawan, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bagaimana jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baik. Sidang nomor 1001 pidana khusus /2023 Pengadilan Negeri Paralayang dengan terdakwa atas nama Ignatius Farel Aditya Pratama pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sekarang. Baiklah, Yang Mulia. Petugas umum persilakan
Silakan terdakwa masuki ruangan. Baik, silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Apa saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Selamat pagi Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Nama Ignatius Farel Aditya Pratama, tempat tanggal lahir Sleman 15 Oktober 1980, umur 43 tahun, pekerjaan guru olahraga di jenjang SMA, agama Katolik, kebangsaan Indonesia. Ya benar Yang Mulia. Baiklah, untuk saat ini, perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Paralayang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Sebelumnya dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Ignatius Farel Aditya Pratama? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Yang Mulia. Saudari jaksa penuntut umum, apakah sah? Ya, benar sah Yang Mulia. Selanjutnya, persilakan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum silakan bacakan surat dakwaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Paralayang untuk keadilan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Paralayang Jalan Merah Putih nomor 99 Paralayang. Surat dakwaan, nomor registrasi perkara, pimpinan daerah strip 01 garis miring episode 2 garis miring Paralayang garis miring 01 garis miring 2023. Identitas terdakwa, nama Ignatius Farel Aditya Pratama, tempat lahir Sleman, umur tanggal lahir 43 tahun 15 Oktober 1980, warganegaraan Indonesia, alamat Purwodadi Pakem Binangun Pakem Sleman Yogyakarta, agama Katolik, pekerjaan guru olahraga SMA, pendidikan S1 Ilmu Keolahragaan. Penahanan terdakwa oleh penyidik Polsek Muha sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023. Dakwaan bahwa terdakwa Ignatius Farel Aditya Pratama pada hari Senin 2 September 2023 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September bertempat di Dusun Purwodadi, Kelurahan Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paralayang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Kemudian juga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 111 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Paralayang, 20 September 2023. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Zahra Maisai, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Binti Nafiah, Sarjana Hukum Magister Hukum. Terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan
Majelis Hakim yang terhormat, saya akan mengajukan nota keberatan sebagai berikut. Nota keberatan eksepsi dalam perkara pidana registrasi nomor 1001 garis miring pidana khusus garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Paralayang atas nama terdakwa Ignatius Farid Aditya Pratama pada yang terhormat Ketua Majelis Hakim perkara nomor 1001 garis miring pidana khusus garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Paralayang. Dengan hormat, perkenalkan saya Dedi Rahmat Saputra, sarjana magister hukum selaku advokat berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat kantor di Mandawari Puri nomor 25 Mandawari Paralayang. Berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim perkara nomor 1001 garis miring pidana khusus garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri tentang menunjukkan Dedi Rahmat Saputra, sarjana hukum magister hukum dan Bapak Muhammad Khalid, sarjana hukum magister hukum sebagai penasihat hukum terdakwa yang ditunjuk secara cuma-cuma dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membela hak dan kepentingan hukum terdakwa, yaitu nama Ignatius Farid Aditya Pratama, jenis kelamin laki-laki, umur 43 tahun, warga negara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan guru olahraga, alamat Dusun Purwodadi, Pangembinangan, Pakem Sleman, Yogyakarta. Bahwa dalam hal ini hendak mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara Peradilan Daerah Rep 01 garis miring episode 2 garis miring Paralayang garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 13 Oktober 2023. Bahwa atas uraian eksepsi atau keberatan yang telah kami sampaikan, maka dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara akan berkenan memutuskan menerima keberatan penasihat hukum terdakwa Ignatius Farid Aditya Pratama, nyatakan surat dakwaan registrasi perkara Peradilan Daerah Strip 01 garis miring episode 2 garis miring Paralayang garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 13 Oktober 2023 tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian eksepsi ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Ketua Hakim. Atas perhatian serta terkabulnya eksepsi atau keberatan ini kami ucapkan terima kasih. Bila ada kekurangan atau kesalahan di dalamnya, kami mohon maaf atas keterbatasan kami selaku manusia. Berawal kami penasihat hukum terdakwa Dedi Rahmat Saputra, sarjana hukum magister hukum dan Bapak Muhammad Khalid, sarjana hukum magister hukum. Terima kasih. Baik, apakah jaksa penuntut umum mengerti dengan nota keberatan yang dibacakan? Mengerti Yang Mulia? Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kesaksian dari para saksi. Saudara terdakwa, silakan menghadap ke samping penasihat hukum Anda. Kepada petugas, mohon untuk membawa terdakwa ke samping penasihat hukumnya. Jaksa penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi memasuki persidangan. Sudah Yang Mulia, saksi pertama atas nama Kania Yudikasi Vanesha dan saksi kedua atas nama Agnes Digatan Satisna. Kepada saksi pertama, Saudari Kania Yudikasi Vanesha, silakan memasuki ruang sidang. Saksi sudah hadir Yang Mulia. Baik, silakan duduk. Apakah saksi sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap melakukan persidangan hari ini Yang Mulia. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudari memberikan keterangan, terlebih dahulu saudari akan ditanyakan terkait dengan identitas saudari. Baik, saudari hanya akan menjawab pertanyaan saya. Nama lengkap, Kania Yudikasi Vanesha. tempat tanggal lahir, Sulaiman 29 Juni 1993 Yang Mulia. alamat rumah, Purwodadi RT 08 RT 43 RW 43 Pulau Pangembinangan, Pakem Sleman, Jakarta. agama. Islam Yang Mulia. Apakah saudari mengetahui atau mengenal terdakwa? Saya akan terdakwa dari terdakwa. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudari memberikan keterangan, saudari akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia? Bersedia Yang Mulia. Silakan Anda berdiri. Kepada petugas kerohaniawan, dipersilakan untuk mengambil tempat di samping saksi guna membantu penyumpahan.
silakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saksi sudah hadir ya Bu. Baik, terima kasih. Apakah saudari sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudari memberikan keterangan, terlebih dahulu saudari akan ditanyakan terkait dengan identitas saudari. Baik, saudari hanya akan menjawab pertanyaan saya. Nama lengkap, Agnes Dita Tansa Trisna, tempat tanggal lahir, Sleman 2 Oktober 1990, alamat rumah, Purwodadi, Pakem Binangun, Pakem Sleman, Yogyakarta, agama. Katolik. Apakah saudari mengetahui atau mengenal terdakwa dan apa hubungan Anda dengan terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa dan saya sebagai ketua RT. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudari memberikan keterangan, saudari akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia? Ya, saya bersedia. Silakan Anda berdiri. Kepada petugas kerohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat di samping saksi guna membantu penyimpanan. Kepada saksi silakan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan saksi untuk duduk kembali dan kerohaniawan kembali ke tempat. Perlu diingatkan, saudari telah disumpah sehingga diharapkan saudari memberikan penjelasan atau keterangan berdasarkan apa yang saudari lihat, dengar ataupun ketahui. Apabila tidak demikian, saudari diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP. Saya selaku jaksa penuntut umum akan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Iya, silakan. Untuk saudari saksi, menurut keterangan saudari bahwa saudari Kania adalah tetangga terdakwa dan saudari Agnes adalah ketua RT di mana terdakwa tinggal. Bagaimana awal mula saudari mencurigai bahwa terdakwa melakukan kegiatan jual beli narkotika? Silakan saudari menyampaikan kesaksiannya. Baik, pada tanggal 2 September 2023 pukul 2 dini hari, saya melihat saudara Farel keluar dari rumahnya seperti menyembunyikan sesuatu dan gerak yang mencurigakan. Nah, kejadian ini sering terjadi dan masyarakat juga melihatnya. Karena kami resah dan kami khawatir kepada Farel, akhirnya saya memutuskan untuk melaporkan kepada Bu Agnes selaku ketua RT. Mungkin Bu Agnes akan menambahkan? Ya, terima kasih Bu Jasa. Jadi karena saya menyadari bahwa Farel ini sering keluar malam dan mengganggu para masyarakat dan banyaknya laporan dari masyarakat, akhirnya waktu itu saya melihat Farel ini melakukan suatu gerak-gerik yang mencurigakan. Nah, hal ini kami buktikan dengan adanya CCTV desa. Jika begitu, silakan panitia menayangkan bukti rekamannya. Baik, Yang Mulia. Nah, itu tadi video bukti kami dari para saksi. Nah, akhirnya karena ada tindakan yang mencurigakan dan meresahkan kami sebagai para warga, akhirnya saya dan Bu Syasa ini melakukan suatu pengamatan dan melakukan plan A, plan B. Plan A kami adalah dengan cara kami modus ke rumah Farel ini untuk memberikan suatu bantuan. Nah, saat kami masuk, kami disambut baik oleh Farel. Tetapi kami ini mencium ada bau-bau yang tidak sedap dan asing di hidung kami. Akhirnya dengan segala cara Bu Syasa ini berusaha untuk masuk ke dalam rumah si Farel ini, dan saya berusaha mencegah Farel untuk tidak mengikuti Bu Syasa. Nah, waktu itu saat Bu Syasa masuk, ternyata ada sebuah tanaman, yaitu tanaman ganja yang ditanam di rumah Farel. Akhirnya waktu itu Bu Syasa langsung memfotonya dan Bu Syasa itu segera kembali ke kami. Nah, akhirnya waktu itu Bu Syasa memberi kode untuk mengajak kami pulang, mengajak saya pulang. Akhirnya saya dan Bu Syasa ini pulang dan melihat foto tersebut. Nah, ternyata benar foto tersebut adalah foto ganja yang ditanam di dalam rumahnya. Karena kami juga
sebagai masyarakat cemas dan takut Farel ini malah semakin aneh-aneh, akhirnya saya dan Bu Syasa melaporkan Farel ke pihak kepolisian. Pada proses ini kami kembali ke rumah Farel dengan plan B, yaitu melakukan fogging. Dengan melakukan fogging ini kami bisa mengakses ke dalam rumahnya, tapi Farel ini sempat menolak. Karena Farel ini menolak terus, akhirnya pihak polisi mengamankan Farel dengan ditangkap. Lalu akhirnya polisi melakukan penyidikan ke dalam rumahnya. Lalu polisi ini akhirnya menemukan barang bukti dan akhirnya Farel dibawa oleh pihak kepolisian. Terima kasih Saudari Syasha dan Agnes. Anda diperbolehkan untuk duduk kembali di kursi saksi. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan ditunjukkan. Ya, ada yang mulia. Berikut adalah foto lapangan dari tanaman yang tengah dikembangkan oleh terdakwa. Foto ini diambil oleh Saudari Agnes. Baiklah, acara selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Terdakwa silakan ke kursi pemeriksaan. Terdakwa dipersilakan untuk kembali menempatkan diri di kursi pemeriksaan. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap menjalani pemeriksaan? Siap Yang Mulia. Dalam sidang pemeriksaan ini, saya ingatkan kembali, terdakwa diharapkan menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Apakah benar terdakwa menanam tanaman ganja secara hidroponik di dalam rumah? Iya benar Yang Mulia. Apakah benar dalam foto dan rekaman yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan saksi adalah saudara terdakwa? Iya benar Yang Mulia. Apakah benar saudara terdakwa melakukan itu semua secara sadar? Iya benar Yang Mulia. Penasihat hukum terdakwa, silakan melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Baik Yang Mulia, saya berbicara mewakili saudara Farel bahwa tanaman yang saudara Farel tanam merupakan tanaman singkong yang mirip dengan ganja. Izin menambahkan saudara Dodi yang mulia, Baik, silakan. jika yang saudara Farel tanam adalah tanaman ganja, tanaman tersebut memiliki daun yang lebih kecil dari tanaman singkong, sedangkan yang saudara Farel tanam memiliki daun yang lebih besar. Adakah sanggahan dari jaksa penuntut umum? Ada yang mulia. Silakan. Kami memiliki bukti rekaman CCTV dari komplek perumahan tempat tinggal terdakwa yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa pada tanggal 2 September 2023 di Dusun Purwodadi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Adakah tanggapan dari penasihat hukum terdakwa? Ada Yang Mulia, saya ingin bertanya pada jaksa penuntut umum, gerak-gerik apa yang mencurigakan pada video tersebut? Jaksa penuntut umum, silakan menanggapi pertanyaan saudara penasihat hukum. Baik Yang Mulia, menanggapi pertanyaan dari saudara penasihat hukum, terdakwa sering terlihat pada rekaman CCTV pukul 2 waktu Indonesia Barat untuk melakukan pengambilan tanah di halamannya secara tidak biasa, dikarenakan terlihat saudara terdakwa terburu-buru dan tidak sadar saat melakukannya. Resolusi video tersebut rendah, terdakwa tidak terlihat dalam video. Kami yakin bahwa yang terdapat dalam video tersebut adalah terdakwa. Meski resolusi bukti rekaman CCTV rendah, namun ciri-cirinya sangat mirip dengan saudara terdakwa. Apa yang menjadi pertimbangan saudari untuk yakin bahwa saudara Farel menanam ganja di rumahnya? Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh saksi dan hasil penyidikan dari kepolisian menemukan tindakan pidana narkotika dengan barang bukti berupa tanaman ganja yang dikembangkan secara hidroponik oleh terdakwa. Saudara Farel melakukan tindakan tersebut karena tertekan dalam keadaan. Apakah saudari penasihat hukum tahu mengapa terdakwa bisa dalam keadaan sadarkan diri saat melakukan tindakan tersebut? Saudara terdakwa mengatakan kepada kami bahwa saudara terdakwa sering tidak tidur dan sering teriak. Hal ini dikarenakan saudara terdakwa mengalami tekanan. Maka dari itu bisa kami simpulkan bahwa saudara sedang dalam kondisi. Apakah saudara penasihat hukum memiliki dasar yang mengatakan saudara terdakwa? Maaf yang mulia. Silakan kedua belah pihak. Tenang. Kami sudah menyiapkan surat isinya. Saudara penasihat hukum
time to begin the 6th lesson. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah bisa disimpulkan bahwa saudara Farel melakukan tindakan tersebut dalam kondisi depresi? Setelah kami memeriksa surat visum dokter atas terdakwa, kami memutuskan bahwa saudara terdakwa telah melakukan tindakan pidana narkotika dalam kondisi depresi. Jika saudari jaksa penuntut umum telah memutuskan hal tersebut, maka kami berbicara atas nama saudara Farel untuk meminta saudari jaksa penuntut umum mempertimbangkan untuk memberikan keringanan tuntutan kepada saudara terdakwa. Kami penasihat hukum terdakwa juga meminta kepada saudari jaksa penuntut umum untuk memikirkan kembali bahwa saudara terdakwa dalam kondisi depresi saat melakukan tindakan tersebut. Maka dari itu kami mohon kepada saudari jaksa penuntut umum menjadikan ini sebagai pertimbangan sebelum memberikan tuntutan kepada terdakwa. Saudara penasihat hukum, permohonan tersebut akan kami rundingkan dahulu sebelum memberikan tuntutan kepada terdakwa. Masih ada yang ditambahkan dari saudara penasihat hukum? Saya kira cukup yang mulia. Dari jaksa penuntut umum, apakah ada tambahan? Saya rasa cukup yang mulia. Baiklah, kalau begitu seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai. Dan selanjutnya jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan. Selanjutnya, jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Paralayang untuk keadilan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Paralayang Jalan Merah Putih nomor 99 Paralayang. Surat tuntutan pidana nomor registrasi perkara Pengadilan Daerah Stret 01 episode 2 Paralayang 01 2023. Kepada Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, dan kepada semua hadirin, di sini saya akan membacakan intinya saja. Saksi pertama atas nama Kania Yurika Sivanesha dan saksi kedua atas nama Agnes Dika Tansa Trisna. Berdasarkan penyidikan pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1. Foto tanaman ganja hidroponik, 2. Rekaman CCTV Dusun Purwodadi, 3. Rekaman HP dari saksi, 4. Bubuk narkotika berupa ganja bruto 7 gram. Menuntut dengan pertimbangan tersebut, saya jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undang-undang yang bersangkutan supaya Majelis Hakim Negeri Paralayang yang memeriksa perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Ignatius Farel Aditya Pratama bersalah melakukan tindakan pidana penggunaan obat terlarang dan penanaman tanaman ganja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 tentang narkotika. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Selanjutnya, pidana juga yang menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Yang kedua, terdakwa terkena pasal berlapis dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 tahun. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paralayang dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini saya bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini 18 Oktober 2023. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum Binti Nafiah, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Zahra Mahesa Ayu, Sarjana Hukum Magister Hukum. Terima kasih Yang Mulia. Apakah ada pembelaan dari terdakwa? Ada yang mulia. Pembelaan diserahkan kepada penasihat hukum. Silakan saudara penasihat hukum membacakan pembelaannya. Terima kasih yang mulia. Nota pembelaan perkara pidana nomor 1001 garis miring pidana khusus garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Paralayang atas nama Ignatius Farel Aditya Pratama untuk keadilan.
Yang terhormat Majelis Hakim dan Saudari Jaksa Penuntut Umum serta pengunjung sidang yang berbahagia. Berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, saya selaku penasihat hukum terdakwa bukan ingin mengabulkan ataupun tidak ingin mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan mohon kepada Bapak Ketua Majelis beserta anggota, berdasarkan fakta yang kami ungkap di muka persidangan, secara jelas terdakwa ditangkap dan mengakui barang-barang bukti narkoba tersebut masih kurang kuat. Jadi terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, saya selaku penasihat hukum terdakwa menilai terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Barang bukti yang terungkap dan hanya dapat dibuktikan di muka persidangan tidak sesuai dengan fakta kejadian sebenarnya. Oleh karenanya, secara hukum sudah sepatutnya bentuk pertanggungjawabannya harus sesuai dengan barang bukti yang terungkap di muka persidangan. Saya selaku penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman pidana penjara 6 tahun dan denda 1.200.000 rupiah, terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Adapun sebagai pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap hukuman terdakwa adalah sebagai berikut: 1. Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindakan kejahatan. 2. Terdakwa mengonsumsi narkotika untuk menenangkan diri. 3. Terdakwa merupakan seorang keluarga. 4. Terdakwa mengalami depresi. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara ini kami ucapkan terima kasih. Firman 13 Oktober 2023. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Dafa Muhammad Fari, sarjana hukum, magister hukum, dan dari Rama Putra, sarjana hukum, magister hukum. Baik, sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan berunding. Hakim telah memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Persidangan akan segera dimulai. Saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba. Berdasarkan hasil perundingan kami, akan memberikan putusan sesuai surat putusan bahwa saudara Ignatius Farel Ahmida Pratama dinyatakan bersalah dan dihukum 6 tahun dan denda 1.200.000 rupiah. Apa ini? Anak saya yang bersalah, tapi dia tidak berhak mendapatkan hukuman. Apa ini? Anak saya yang bersalah, tapi dia tidak berhak mendapatkan hukuman seperti ini. Saya tidak terima. Saya mengingatkan kepada saya. Ini tidak adil. Kalian jangan bisa semena-mena itu. Mereka keadilan. Tambang bela saya. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sekian sidang kasus pengedaran dan penggunaan narkoba nomor 1001/pidana-2023/2023. Pengadilan Negeri Paralayang dengan Hakim Ketua Novi Valentina, Hakim Anggota Natasha Binti Harsono dan Anggota Santoso, Panitera Rizal Rasana, Jaksa Penuntut Umum Zahra Maesa dan Binti Nafiah, penasihat hukum Devi Rahmat dan Dafa Muhammad Fali, kedua saksi Tania Yukas Panesha dan Akasika Tansa Trisna, dengan terdakwa Ignatius Farel dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda 1.200.000 rupiah. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada terdakwa dipersilakan meninggalkan ruang persidangan.
Sekian simulasi persidangan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.